Bapak Ibu jamaah semua yang kami muliakan, eh, sebagaimana sudah kita laksanakan di kajian zuhur sekali sepekan, eh, kita membahas seluk-beluk ilmu kelima, yaitu ilmu akhlak dan tasawuf. Nah, 5 ini kita ulang kembali dari sudut pandang dasar. Maka ilmu ada 2, satunya ilmu tafsir Al-Quran, satu lagi adalah ilmu syarah hadis yang menjelaskan makna hadis Nabi SAW. Kemudian dari dasar Al-Quran dan hadis ini ulama menyimpulkan 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu masalah iman, tauhid, akidah. Yang kedua adalah tentang amal-amal yang zahir, yaitu ilmu fikih. Yang ketiga, makanya dari dasar dia 2, secara rincian ada 3, maka dia jadi ilmu kelima, yaitu ilmu akhlak dan tasawuf. Karena justru yang kelima ini sebenarnya adalah hasil dari ilmu-ilmu sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu, di urutan tasawuf sudah kita mulai bahwasanya pertama itu adalah prinsip takhalli, kita membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Yang kedua adalah tahalli, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia. Nah, bagian dari akhlak mulia ini ada yang berkait dengan Yang Maha Mencipta, ada yang berkait dengan sesama manusia. Di bagian itu yang lebih khusus lagi adalah akhlak mulia kita sesama yang berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu akhlak terhadap sesama mukmin, sesama muslim. Maka pertemuan ini kita merunut kepada bahasan ini fi adabi al-alaqat al-ukhuwiyah, tentang adab sopan santun hubungan persaudaraan. Bapak dan Ibu, ayat Quran soal persaudaraan sangat jelas. Bahkan ada doa ukhuwah yang diajar oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kami yakin doa ini sudah umum kita hafal karena Imam Syafi'i memasukkan doa ini dalam takbir keempat salat jenazah. Jadi kalau kita belajar salat jenazah ikut Imam Syafi'i rahimahullah, bagi beliau takbir keempat membaca doa ini. Walaupun hari ini ada guru-guru yang mengajarkan takbir keempat tidak baca apa-apa, habis takbir langsung salam. Kami cenderung memakai pendapat Imam Syafi'i. Bahkan Syekh Sabiq rahimahullah tidak hanya memakai doa ini, menambahkan doa sapu jagat di takbir keempat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah di situ masuk mayit, masuk kita yang berdoa dalam sholat jenazah. Itu menunjukkan kebertalian kita sesama mukmin. Sampai sudah mati pun kita tidak putus. Dia masih saudara kita walaupun dia sudah meninggalkan dunia ini. Demikian juga dalam surah akhlak, sebagian ulama memberi nama surah ini surah akhlak, yaitu surah Al-Hujurat. Karena bahasannya banyak masalah akhlak mulia dan akhlak tercela. Allah tegaskan di ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang mukmin yang sebenar bersaudara. Jadi Bapak dan Ibu, sisi ini yang kami ingin kokohkan. Walaupun saya yakin sudah banyak guru-guru kita membahas masalah ini, tapi saya rasa rincian bahasa Imam Ghazali di sini sangat dalam, maka kami memang cenderung mengulang bahasa beliau. Beliau orang yang sudah menjalani berbagai ilmu sehingga beliau tuntas di tasawuf. Beliau ahli dalam masalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu filsafat juga. Beliau ahli dalam masalah fikih, dan beliau berakhir kepada ilmu tasawuf sebagai jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka sekali lagi
kita sangat beribah hati ketika ada mubalik kesannya menghina dan mencela Imam Ghazali rahimahullah, dan itu beredar di media sosial. Itu akan menjadi sebuah kerugian besar karena memang kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu kecuali dari ahli. Jadi kalau kita mau merinci akhlak mulia yang mendalam dan memiliki bahasa ruh, kalau saya boleh bahasakan begitu Bapak Ibu, hari ini belum ada di dalam ilmu tasawuf yang merinci secara utuh sejauh pengetahuan kita lebih dalam dibanding Imam Ghazali rahimahullah. Beliau sangat komprehensif memberikan rincian sehingga kalau kita ikuti ulama yang memuji, justru sejak kitab Ihya Ulumuddin itu diselesaikan, ia laksana Al-Quran yang rutin dibaca oleh para santri dan mahasiswa penuntut ilmu. Karena begitu komprehensifnya bahasa yang beliau rinci. Jadi ini kita mengimbangi ya, bahasa yang mencela dengan bahasa yang memuji. Nah, Bapak dan Ibu, kita ambil di sini rincian beliau tentang masalah ukhuwah. Kita ambil dulu hal yang sudah umum kita ketahui, bahwasanya kalau ada kecenderungan persaudaraan itu didasarkan dari persamaan. Kenapa kita beradik, berkakak, bersaudara? Karena persamaan garis keturunan. Maka dalam Islam kan dirinci, ada yang namanya saudara kandung, ayah dan ibu sama gitu. Ada yang namanya saudara seayah saja, ibunya beda. Ada yang saudara seibu saja, karena ayahnya beda. Kemudian ada saudara sepersusuan, ayah ibu beda, tetapi sama-sama pernah menyusu kepada seorang perempuan, maka menjadi saudara persusuan. Dan itu mungkin saja kan, ini bukan anak si wanita ini juga bukan anaknya gitu. Mungkin ada 3, dia susui anaknya dan dia susui 2 anak lain yang ayah dan ibu mereka berbeda, tapi karena sama menyusu dengan satu perempuan, mereka menjadi bersaudara, saudara sepersusuan. Jadi sekali lagi, prinsip persaudaraan adalah prinsip persamaan. Nah sebaliknya, prinsip permusuhan dimulai dari prinsip perbedaan. Maka dulu iblis dengan Adam, para malaikat sama-sama di sorga. Tapi ketika iblis menderita perbedaan karena perangainya sendiri, dia tidak terima itu. Maka dia justru memusuhi hasil dari perbedaan itu. Dia memusuhi Adam yang dia anggap sebagai sebab dia terusir dari sorga. Dia lupa diri, sampai sekarang dia lupa diri bahwa itu kesalahannya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, prinsip permusuhan datang dari perbedaan. Maka semakin besar kita membahas perbedaan, maka semakin besar pula ruang syaitan menimbulkan permusuhan di antara kita. Saya ulang bahasa ini, semakin besar kita membahas perbedaan-perbedaan, maka semakin besar pula ruang syaitan menumbuhkan permusuhan di antara kita. Kita ambil dulu contoh duniawi saja. Kerbau-kerbau Afrika karena prinsip persamaan mau menyerang singa yang menerkam saudaranya. Kenapa? Karena mereka sama-sama kerbau. Yang diderita oleh saudaranya yang kena terkam punya peluang untuk mereka derita juga. Maka kita lihat bagus sekali persaudaraan kerbau Afrika untuk menyelamatkan saudaranya yang diterkam singa. Itu baru sisi persamaan sesama kerbau. Kita Bapak Ibu manusia, apa kita yang tidak sama begitu? Kita bahas manusianya saja. Tapi di sanalah perbedaan kita dengan kerbau adalah kerbau tidak disibukkan oleh syaitan dengan permusuhan. Tidak ada syaitan yang memupuk perbedaan
di antara para kerbau. Tapi kita manusia dipupuk oleh syaitan bagaimana mempercuat ke atas ini. Tambah boneh kateh sisi beda ini. Nah, kalau kita belajar lebih dalam dan saya yakin semua jamaah sudah tahu kisah ini sangat agung. Seorang wanita, mohon maaf saya pakai bahasa terjemahan vulgarnya, karena Nabi kan bilangnya baghiyah min baghaya Bani Israel. Seorang wanita pelacur di antara banyak wanita pelacur Bani Israel. Artinya bahasa kita sekarang kan wanita jual diri gitu. Dia cari uang dengan menjual kehormatannya. Tetapi karena prinsip persamaan dengan anjing, kan Pak payah ke Bapak Ibu bahasa ya, awak semua anjing gitu kan, menjadikan dia masuk surga. Apa persamaannya? Sama-sama makhluk yang tunduk diciptakan oleh Yang Maha Mencipta. Dan berarti wanita pelacur Bani Israel ini kan masih punya iman, walaupun mungkin imannya tipis. Tetapi la ilaha illallah yang ada dalam dirinya sama dengan la ilaha illallah yang ada dalam anjing. Mereka sama-sama bertasbih, walaupun si wanita ini melanggar kadar tasbihnya dengan berzina. Tapi di titik itu dia meraih kemuliaan persamaan itu kembali. Dia dengan anjing sama-sama butuh minum. Dia sudah minum. Maka kasih sayang yang timbul dari sisi persamaan sama butuh minum itu menjadikan dia diselamatkan ke surga. Bapak dan Ibu, mari kita resapkan ini ke dalam diri kita. Kalau awak pengasih, penyayang kepada mereka yang sama-sama bersujud dengan kita di masjid ini, mungkinkah itu yang akan menjadikan kita masuk neraka? Tentu tidak mungkin. Kasih sayang yang menjadikan kita sama-sama bersujud itulah yang akan menyelamatkan kita ke surga. Sebagaimana kasih sayang dari seorang wanita seperti ini menyelamatkan dia ke surga dan dihapus, diampuni oleh Allah dosa dia berzina. Coba bayangkan. Hanya sifat ibu kepada seekor anjing yang juga kehausan. Saya sama dengan dia gitu. Nah, kalau kayak bahasa gini kan vulgar tuh. Awak sama juga anjing gitu kan. Sama-sama butuh minum gitu. Tapi itu yang menyelamatkan dia ke surga. Maka para ibu, prinsip persaudaraan adalah persamaan. Maka kita pakai bahasa ini sedikit. I'lam annal ilfah samarah husnil khuluq wa tafarruq samaratu su'il khuluq. Ketahuilah sifat ilfah, sifat merasa sama, mudah menerima, itu adalah buah dari akhlak mulia, dari bagusnya akhlak. Sebaliknya tafarruq, suka berbeda, itu adalah buah dari akhlak yang buruk. Maka Bapak dan Ibu, siapa yang biasa mencuatkan persamaan, maka itu menunjukkan kemuliaan akhlak dirinya. Dari pribadi Nabi sendiri, saya tidak bahas soal riwayatnya karena di masalah akhlak jarang sekali dibahas masalah sahih tidak sahih riwayat. Nabi pernah berdiri ketika lewat satu jenazah. Sahabat kan lapor, Rasulullah itu jenazah orang kafir. Jawab Nabi apa? Alaisat nafsan, bukankah itu juga diri manusia? Nabi tidak bahas di situ soal kekufuran dan keimanan, tapi memuliakan dia sama-sama manusia. Maka di bab fikih pun gitu, kita dibolehkan bertakziah, menghibur ketika ada mayit dari orang kafir di level setidaknya zu'ahdin, apalagi zimmi, kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, apalagi yang tunduk dengan hukum Islam. Itu kita dapati dalam rincian fikih. Kalau Bapak Ibu mau ringkas, karena fikih Sunan Sabiq rahimahullah sudah ada terjemahannya di Indonesia, kita bisa rujuk salah satunya di situ. Dirinci di bab takziah, bab jenazah, bahwasanya boleh kita bertakziah kepada orang yang meninggal dia muslim tapi dari keluarga yang kafir. Kita boleh bertakziah kepada keluarga yang kafir ini. Demikian juga sebaliknya, keluarganya muslim yang meninggalnya ini kafir, kita boleh takziah. Boleh juga ketika yang kita takziah ini orang kafir, yang meninggal mayatnya juga kafir. Dengan syarat yang tadi dua. Zu'ahdin, punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, atau lebih tinggi, kafir yang tunduk dengan hukum Islam.
kafir zimmi. Adapun yang memusuhi Islam tidak punya hak itu. Maka apa Ibu? Perbedaannya hanya di soal lafaz gitu. Kalau yang kita takziahi ini orang kafir, mayitnya muslim, maka kita disitu mendoakan ampunan buat mayitnya. Tapi kalau yang kita takziahi ini muslim, mayitnya yang kafir, kita justru mendoakan mereka bersabar dan dapat pahala karena kesabaran. Kalau dua-duanya kafir, kita hanya mengungkapkan lafaz hiburan supaya dia sabar dengan musibah. Hanya itu. Jadi levelnya tidak sama. Tapi tetap unsur takziah karena persamaan itu dipegang. Maka Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita mengedepankan persamaan, itu tanda akhlak mulia. Saya di sini menganggap cukup bagus ya Bu, bahasa Ustadz Ahmad Sarwat yang kita dapati di media sosial gitu. Ketika membahas soal perbedaan fikih, apakah ketika ada orang yang berbeda dengan mazhab Syafi'i, karena beliau menegaskan sama dengan saya cenderung memakai mazhab Syafi'i gitu. Apakah ketika ada orang yang berbeda dengan mazhab Syafi'i kita rugi? Kan tidak ada masalah. Kita lihat, kan dia sama-sama sholat. Apakah ketika ada orang yang semakin banyak ikut mazhab Syafi'i, kita juga jadi tambah jaya? Kan juga tidak. Kejayaan tidak berdasarkan mazhab-mazhab fikih, tapi kejayaan adalah di persamaan la ilaha illallah. Sehingga Nabi menyuruh perjuangan kita bukan ke mazhab, bukan ke kelompok, tapi adalah kepada la ilaha illallah. Sehingga kaedah Nabi waktu itu, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, siapa yang berjuang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi, maka orang itu sedang fi sabilillah. Makna ini hidup di tengah masyarakat muslim di seluruh lini kehidupan. Tetapi upaya mengaburkan kalimat ini kan sangat dahsyat. Sehingga di masalah politik ini kan juga masuk gitu. Siapa yang berpolitik menjadikan itu sebuah perjuangan untuk tegaknya kalimat Allah yang tertinggi, maka orang itu berpolitik di fisabilillah, bersiasah fisabilillah. Siapapun sebaliknya, walaupun dia muslim, berjuang supaya kalimat Allah ini direndahkan, hukum Allah ini dibuang, tidak dipakai, maka dia sedang di jalan syaitan. Nah, kok bareng Ibu? Ini yang kita sangat beribah hati. Saya garis bawahi sedikit masalah politik karena baru kita selesai pilkada. Mengulang bahasa almarhum Dr. Qaradawi, semestinya kaum muslimin ini ada di satu partai. Kita bersatu atas dasar Islam, atas dasar la ilaha illallah. Tapi inilah hebatnya hari ini, tipu daya syaitan, kaum muslimin tidak bisa bersatu. Perbedaan-perbedaan dimunculkan sehingga di zaman pilpres, di zaman pilkada ada yang hasilnya memusuhi. Bahkan ada yang karena tidak sependapat dengan pilihan keluar dari grup WhatsApp. Berhasil syaitan mencuatkan perbedaan, mengabaikan persamaan. Kemudian penyesalan itu baru timbul. Kita bermusuhan karena berbeda pilihan. Ternyata orang yang kita dukung kembali bersatu sesudah pemilihan. Oh, dia kalah jadi presiden, dia jadi menteri. Itu sudah kita jalani. Kita sudah musuhan. Yang bersorak syaitan. Itu sebuah kerugian umat Islam hari ini ketika kita tidak memulangkan persatuan di bawah la ilaha illallah, tapi kita cenderung mengagungkan partai politik, kelompok politik, figur-figur, sehingga perbedaan ini menjadikan perpecahan. Bapak dan Ibu, maka di Islam kita semestinya menjadikan ini titik persamaan. Mari kita mundur kembali.
Bapak dan Ibu, Nabi saja tagak untuk jenazah orang kafir gitu. Wanita pezina Bani Israel masuk surga karena persamaan sama-sama haus dengan anjing. Karena memang yang akan hadir dari prinsip ukhuwah adalah ra'fah, sifat paibu, sifat penyayang. Maka dengan waktu saya ingin merinci tentang hukuk al-ukhuwah was suhbah ini secara ringkas. Ada hak-hak dalam persaudaraan dan persahabatan. Sebenarnya sisi ini sangat banyak ya, termasuk juga soal menyatakan cinta. Tapi karena saya menganggap itu tidak prioritas, karena itu punya bahasan yang ruangnya juga ada di banyak hadis, saya tidak mengedepankan itu. Saya lebih cenderung membahas soal rincian Imam Ghazali soal derajatnya. Pertama adalah masalah harta. Dibuktikan orang bersaudara dalam masalah harta. Al-akhawani innama tatimmu ukhuwatuhuma idza tarafaqa fi maqsadin wahid fahuma min wajhin kasyahsil wahid wa hadha yaqtadi al-musahamah fi as-sarra wad-dharra wal musyarakah fil ma'al wal hal wa irtifa'ul ikhtisas wal istithar wal muwasah bil mal ma'al ukhuwah ala salasati maratib. Kata beliau, persaudaraan dua orang saudara itu baru sempurna persaudaraannya bila mereka saling menyokong dengan satu maksud. Maka dari sudut pandang ini, kalau orang sudah bersaudara itu seperti satu diri yang menuntut saling bersaham waktu gembira dan juga waktu derita. Saling berserikat dalam masalah di masa sekarang, demikian juga di masa datang. Hilangnya kekhususan dan lebih mengedepankan saudara, sampai mau berbagi harta dengan saudara. Ini sampai ke 3 tingkatan. Saya ulang bahasa tadi secara ringkas. Dua orang baru dianggap bersaudara itu kalau mereka sudah menganggap mereka satu kesatuan. Hilang perbedaan. Sehingga akan ada saling sokong menyokong, waktu suka sama suka, waktu duka sama duka. Maka Bapak dan Ibu, siawak bakawan nalah sampai level itu, maka itu sudah benar ukhuwah, sudah benar bersaudara. Nah makanya dengan orang kafir tidak boleh itu. Jadi kalau ada orang Islam dengan orang kafir seperti itu tercela. Saat suka dia sokong, saat duka juga dia sokong, kecuali di level yang tadi kita sudah rinci. Semua hal dia benar-benar menyatu dengan orang kafir, itu tidak dibenarkan syariat. Banyak ayat melarang itu. Di antaranya adalah ayat soal wala, yang paling rendah diterjemahkan soal teman setia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ayat ini yang sudah viral dibahas kan. Sehingga bergeser terjemahan wali itu dari pemimpin kepada teman setia. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, terjemahan itu tidak bergeser, justru semakin mengokohkan makna. Kenapa? Karena kata wali melengkapi 3 unsur makna itu: teman setia, penolong dan pelindung, pemimpin. 3 unsur ini. Maka kalau jadi teman setia saja tidak boleh, masa dijadikan pemimpin boleh? Itu kan terbalik. Bakawan elok saja secara mendalam gitu, bukan kawan biasa ya. Kawan biasa boleh dengan orang kafir. Bakawan dake saja tidak boleh, apalagi menjadikannya pemimpin dan kamaturi diwa gitu. Ya tambah tidak boleh. Nah ini sebagian masyarakat dengan perubahan terjemahan itu justru kacau gitu. Oh boleh milih pemimpin orang kafir, teman setia tidak boleh. Itu kacau cara berpikir masyarakat kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau teman setia haram,
dilarang oleh Quran, maka yang lebih tinggi, kalau teman setia kan selevel berarti kan, pemimpin berarti inyonan matur awak gitu. Tidak boleh menjadikan orang kafir ngatur kita. Ini dalam skala kita bisa memilih. Nah, tapi di dunia kerja kan tidak bisa ya. Maka memang agak rumit kalau kita punya atasan non muslim. Maka level persaudaraan ini terkait berbagi harta ada 3 menurut Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kita memposisikan orang bersaudara dengan kadar ini. Maka semakin tinggi kadar usaha kita, semakin baguslah itu. Kita sampai sholat sunat isyraq ya. 6 berapa sekarang? 6.13 ya, lebih kurang. Yang pertama adalah antunzilahu manzilata abdika au khadimika fataqumu bihajatihi min fadlati malika. Engkau memposisikan saudara di kedudukan budakmu atau pembantumu, maka engkau akan tegak menyelesaikan hajat kebutuhannya dengan kelebihan harta. Jadi Pak Ibu, awak menganggap saudara awak tu sama jo budak awak, sama jo pembantu. Nah, mari kalau sekarang budak mungkin tidak tergambar oleh kita, pembantu. Pembantu di kita, dia punya unsur melayani kita. Dari unsur itu kita punya kewajiban untuk menanggung dia. Makan dia dengan kita gaji begitu. Maka kita perlakukan saudara paling rendah seperti itu. Maka di Islam ini kan adabnya sangat tinggi. Tidak boleh memberi kerja di atas kemampuan. Maka dalam Islam kerja paksa haram. Bahkan kalau kita bahas soal budak ya di Islam gitu. Kan dasar budak di Islam kan orang kafir yang jadi budak. Orang kafir tertangkap perang, dijadikan budak oleh panglima perang, dibagi ke pasukan gitu. Maka dikasih beban kerja sesuai kemampuannya. Makan pakaian dia ditanggung oleh majikan, tapi dia tidak bergaji karena dia harta. Nah, karena bagusnya dalam Islam perlakuan terhadap budak, banyak orang-orang kafir ini masuk Islam. Sesudah dia masuk Islam, maka dia punya hak untuk dimerdekakan. Tapi kalau masih kafir, tidak. Nah, ini paling level bawah itu. Kita memperlakukan saudara seperti budak, bukan dari sudut pandang boleh suruh-suruh, bukan itu. Dari soal kita berbagi harta dengan dia. Kita berbagi harta dengan budak, dengan pembantu adalah di kadar kerja dia. Maka kita memberi dia harta di kadar kerja dia dari kelebihan harta kita. Dan prinsip pemberian harta kepada budak atau pembantu yang di kita itu kan tidak menunggu dia meminta gitu. Tapi kalau kita ada, ya kita berbagi. Karena majikan yang baik ya itu. Bahkan hari ini di media sosial kita dapati ada majikan yang sangat loyal ke pembantu, dibelikan mobil, dibelikan rumah segala macam gitu. Karena majikannya orang kaya. Maka kita memperlakukan saudara seperti itu ketika kita berlebih gitu. Berarti contoh tadi, ada yang membelikan saudaranya mobil, ada yang memberikan saudaranya sesuatu dari prinsip persaudaraan. Ini yang dipilihkan bahasa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Fa'in ahwajtahu ila su'al fahuwa ghayat taqsir fil ukhuwah. Kalau sampai dia meminta baru kita beri, itu menunjukkan kelalaian kita, taksir kita dalam hak ukhuwah. Kula jaleh budakku butuh gitu, pembantuku butuh, harus meminta lenyo kawak lu baru dapet gitu. Itu menunjukkan buruknya majikan. Semestinya majikan mengerti kebutuhan pembantunya. Jadi para ibu, maka kalau kita bersaudara,
nunggu diminta dulu baru memberi, itu menunjukkan rendahnya kadar persaudaraan kita. Maka dengan ini memang agak pahit ya kita kasus Palestina. Pahitnya justru oleh sebagian mubalik yang menjadi guru dengan bahasa yang sangat buruk gitu. Media sosial mengangkat kepada kita, ada mubalik yang memakai bahasa ngurusi urusan kencing lebih penting dibanding ngurusin Palestina. Kenapa? Karena kita akan ditanyai, dihisap oleh Allah soal kencing, tidak akan dihisap oleh Allah soal matinya orang Palestina. Itu benar-benar kaji terbalik itu. Di mana prinsip persaudaraan dengan bahasa seperti itu? Itu hanya timbul karena ditipu oleh syaitan dengan hal tadi. Sehingga bahasa yang beredar apa? Palestina itu aliran sesat, tidak apa-apa dia dibantai oleh Israel gitu. Kapan kamu sudah ngecek Palestina itu aliran sesat atau tidak? Kalaupun mereka aliran sesat, dengan mereka berla ilaha illallah, masih wajib kita menolong mereka yang berla ilaha illallah atas mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Apalagi ini kita tidak punya ruang memastikan sesat atau tidaknya mereka. Di mana mereka sesatnya? Semua yang mereka angkat adalah la ilaha illallah. Jadi ada tipu daya syaitan yang masuk kepada ulama ulama yang buruk, menjadikan kita antipati terhadap saudara sendiri. Itu buruk sekali dari sudut pandang ukhuwah atau persaudaraan. Maka Bapak dan Ibu, dengan level paling bawah ini saja awaklah kanai sebenarnya kan. Mau dia orang Palestina minta bantuan gitu. Tapi kita tidak berdaya membantu. Semua beredar di media sosial. Pimpinan rumah sakit Islam, rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu memilih bahasa sampai mendoakan. Karena dan itu sudah lama sebelum hancur seperti sekarang. Doanya sangat menakutkan bagi kita. Ya Allah, aku adukan kepadamu para pemimpin dunia Islam dan Arab, alam Islami seluruhnya, dan para orang-orang zalim. Itu bahasa dokter itu dalam bahasa Arab. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini sudah status terlapor di hadapan Allah oleh orang Palestina. Maka tugas kita hari ini jelas berat. Bagaimana ketika kita nanti jadi terdakwa karena laporan ini divonis bebas oleh Allah Ta'ala. Mereka sudah minta bantuan gitu. Bahasa Al-Ghazali di sini seperti tadi yang sudah kita baca. Kalau sampai dia meminta untuk kebutuhannya, itu menunjukkan kelalaian kita dalam bersaudara. Semestinya saudara memperhatikan kebutuhan saudaranya. Semestinya kita memperhatikan kebutuhan budak dan pembantu kita. Dan bukankah memang kaum muslimin adalah pembantu kita? Kalau kita tidak hidup di tengah mereka, kita kan tidak aman. Lah lama ada cerita gitu. Muslim hidup di tengah orang kafir marasai. Kacau rumah lah nan bolong, dorang lalu nyobai gitu kan. Kita hidup di tengah masyarakat muslim aman. Maka ini salah satu akhlak mulia yang jadi bukti kebenaran agama ini. Orang kafir hidup di tengah masyarakat muslim aman. Saya sudah buktikan itu. Kompleks saya, baru sekarang mereka pindah karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Dari awal saya tinggal di sana tahun 1428, 2007 sampai setidaknya zaman corona kemarin itu. Berapa tahun tuh Pak Ibu? Sampai 2020-an lah gitu kan. 13 tahun. Ndak ada cie jodoh rumahnya kena batu gitu. Sampai pengurus masjid saja mengambil pendapat boleh magi rangkapi daging korban. Bara mulianya agama ini. Dan itu tidak akan kita dengar ketika sebuah rumah muslim di tengah mayoritas kafir. Nanti terjadi adalah nomor dia cari Tuhan tadi. Kacau rumah lah bolong segala gitu. Bapak dan Ibu,
kita ini aman karena hidup di tengah masyarakat Muslim. Maka kita sudah menerima layanan dari para pembantu kita ini soal rasa aman. Dan itu juga kan akhlak mulia yang diajar oleh Nabi SAW, bahwasanya Muslim dan mukmin adalah yang beri rasa aman kepada saudara, kepada tetangga. Bahkan kepada tetangga orang kafir. Ini kita bicara soal persaudaraan seiman. Kita masuk ke level 2. Antunzilahu manzilata nafsika wa tarda bimusyarakatihi iyyaka fi malika wa nuzulihi manzilataka hatta tasmah bimusyataratihi fil mal. Level yang lebih tinggi dari bersaudara di atas itu adalah engkau memposisikan saudaramu sama dengan posisi dirimu, maka engkau redha berbagi bersyarikat harta dengan dia, dan engkau bahkan bertasamuh bertoleransi untuk berbagi harta dengan dia sampai selevel setengah-setengah. Nah, ini sudah dibuktikan oleh kaum Ansor di Madinah yang mau berbagi 2 harta dengan saudaranya kaum Muhajirin. Setengah-setengah. Karena ini saudara saya, separuh untuk ambo, separuh untuk saudara. Itu level yang lebih tinggi. Nah, para ibu, kalau yang pertama tadi kita memperhatikan kebutuhan, maka ketika kita berlebih kita baru bantu saudara. Kita bisa punya pembantu kan karena berlebih. Kalau enggak ya terpaksalah pitinan pas-pasan kok pakai untuk ide awak saja kan. Nah, karena berlebih kita bisa punya pembantu, bisa punya budak. Maka dari kelebihan harta inilah kita membayar pembantu. Nah, posisikan saudara seperti itu. Kita karena berlebih kita berbagi dengan saudara. Itu level paling bawah. Level yang lebih tinggi adalah ketika kita merasakan saudara, maka kita berbagi 2 harta dengan dia. Saya tidak tahu benar salahnya, tapi karena kisah ini cukup viral, cukup banyak kita dapati di media sosial, dan saya yakin Bapak dan Ibu yang mengikuti juga mendapatkan kisah ini. Ada kabarnya seorang syekh, seorang ulama di Aljazair atau Maroko yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, mengabarkan kepadanya bahwasanya si Fulan bin Fulan ahli surga. Dan orang itu ada di Arab Saudi. Pertama dia ragu mimpi itu, tapi karena mimpi itu berulang, akhirnya dia yakin. Dia pergi umroh. Pernah dengar kisah ini Bapak Ibu? Belum ya? Saya sudah lebih dari sekali dapat di WhatsApp, ada yang kirim di media sosial, di YouTube saya juga dapat kisah ini. Akhirnya dia pergi umroh. Dia temui ulama Saudi, menanya Fulan bin Fulan ini siapa? Akhirnya sepakat mencari orang ini dan jumpa. Salah seorang yang tinggal di sudut kota Makkah. Orang yang tidak terkenal soleh, orang yang biasa-biasa saja. Dia kaget ketika ulama mengabarkan berjumpa Nabi dalam mimpi, mengabarkan dia ahli sorga. Salah satu yang saya dapati di YouTube yang menyampaikan itu justru ulama Arab sendiri, merinci bahasa itu dalam bahasa Arab. Sehingga gugahan dari itu menjadikan dia ngecek apa amal saya. Kemudian dia ingat tidak ada kecuali ada janda tetangga saya sama Muslim, karena Makkah Madinah kan kabarnya tidak boleh tinggal orang kafir, yang suaminya meninggal dunia. Maka saya berbagi gaji saya setengah untuk keluarga ini, setengah untuk keluarga saya. Berarti levelnya level 2 ini. Itu amal utama yang dia miliki. Bahkan di kisah itu ada yang menyebut dia saja belum pernah umroh gitu, saking sibuknya dia. Maka justru dengan kedatangan ulama Saudi bersama ulama Maroko itu, dia baru pergi ke Masjidil Haram. Berarti biasa dia paling Jumat masjid dekat rumah. Apa kemuliaan yang dia terima sesudah itu? Karena amal soleh ini, hari dia umroh itu, hari dia sholat sunat umroh, kan habis kita tawaf, sholat sunat tawaf maksud saya, kan ada
Sholat sunat 2 rakaat. Nah di sholat sunat itulah dia tidak lagi bangkit dari sujudnya. Allah pilih dia husnul khotimah, mati dalam sujud. Apa amal solehnya Bapak Ibu? Ukhuwah. Saya menjadikan kisah itu sebagai pengukuhan makna ini. Dia mau berbagi benar-benar setengah-setengah seperti bahasa Imam Ghazali ini. Sebagaimana yang diamalkan oleh kaum Ansor terhadap Muhajirin dahulu. Itu luar biasa. Maka Bapak Ibu, tidak pun sampai kita ke level 2 ini. Level pertama jangan abaikan. Haratu balabih itu untuk kita membeli sorga dengan berbagi dengan saudara. Maka syukurilah Bapak Ibu yang punya kelebihan harta. Akan kita prioritas fikih dulu ya ini. Selesaikan kewajiban istri, anak, orang tua. Nah, ini lingkar yang wajib kita selesaikan. Maka kalau kita hanya pas-pasan gitu, nafkah hanya cukup untuk istri, anak, maka habis itu kita harus mikirkan orang tua juga. Nah, bahkan di berbakti ke orang tua, mendahulukan orang tua dibanding istri dan anak justru pintu surga. Sehingga doanya jadi mustajab kan. Maka lingkar ini dulu kita selesaikan. Berlebih dari kadar itu, maka itu adalah untuk saudara. Itu level paling bawah. Kita naik ke level 3, sesudah kita rinci tadi yang level 2. Wahia al-ulya an tu'sirahu ala nafsika wa tuqaddima hajatahu ala hajatika wa hadhihi ratbatu as-siddiqin wa muntaha darajati al-mutahabbina. Level tertinggi adalah engkau lebih mendahulukan dia dibanding dirimu, lebih menyelesaikan dahulu kebutuhannya di atas kebutuhanmu. Ini adalah derajat siddiqin kata Imam Ghazali. Dan ini kan pulang kepada rincian dari ayat Al-Hasyr sebelumnya ketika Allah memuji kaum Ansar. Allah memuji sifat ithar dari kaum Ansar. Mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Nah, walaupun mungkin di kajian-kajian sebelumnya kita sudah sampaikan itu dalam masalah harta duniawi. Masalah akhirat tidak boleh. Maka di fikih contohnya kalau aduh hayi cuma cukup untuk bi uduk cik seorang tu hayi wak gitu. Itu tidak boleh dikasih ke orang lain. Maka salah orang ketika antri wuduk nyuruh dulu orang lain. Tidak. Kita duluan. Soal ibadah kita duluan. Juga sebagian anak salah di sini. Inyo alun pe umroh le orang gaya nyumrohan dulu itu salah. Soal ibadah kita duluan. Jadi jangan umrohan orang gaya sebelum pe umroh gitu. Kenapa? Soal ibadah kita duluan. Tapi masalah dunia mendahulukan orang tua itu anak berbakti. Maka kalau ayah cuma cukup untuk biuduk seorang tu ayah wak, jangan kasih ke orang lain. Tidak ada prinsip berbagi di situ. Ibadah kita duluan. Maka di fikih tidak boleh kita menghajikan orang, mengumrohkan orang kalau kita belum haji dan umrah. Orang kosong tidak bisa ngasih, harus isi dulu diri baru bisa. Nah, masalah harta boleh. Sehingga luar biasa kita belajar dari kisah yang sangat agung menurut saya. Abu Talhah radhiyallahu anhu dengan istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang lebih mendahulukan orang miskin yang kelaparan dibanding mereka dan anak. Ini kisah ini kan sangat agung. Saya yakin kisah ini sangat menyentuh. Kita pakai sebagai penutup. Ada orang miskin minta sodokoh ke Rasulullah untuk diberi makan. Mungkin bahasa waktu inilah 2-3 hari nak makan. Rasulullah tidak mau opor. Beliau pulang. Tanya ke istri, aduh nak bisa dimakan. Jawab istri Nabi, tidak ada. Kita hanya punya air untuk minum. Coba bayangkan bagaimana luar biasanya rumah tangga Muhammad SAW. Maka di bagian ini saya juga menegaskan, Bapak Ibu, dosa kita terhadap Muslim Gaza adalah mereka mati kelaparan. Yahya Ibrahim Ad-Sinwar rahimahullah meninggal dituduh oleh Zionis mereka merampas bantuan untuk rakyat Gaza. Tapi terbukti jasad Yahya Sinwar yang dibawa oleh Israel itu ternyata terakhir makan 72 jam yang lalu. Yahya Sinwar mati dalam kelaparan 3 hari. Itu dosa kita. Maka Nabi SAW ketika orang miskin ini minta makan, beliau tidak ngopor ke siapapun. Beliau pulang.
Laporan istrinya tidak ada yang bisa dimakan. Kita hanya punya air minum di rumah. Maka beliau kembali ke masjid, oper ke sahabat, ada enggak yang bisa menjamu orang kelaparan ini makan. Luar biasanya Abu Thalhah tidak konfirmasi ke istri, dia kepala keluarga, maka keputusan di tangan beliau. Beliau sanggupi membawa orang miskin ini pulang. Adab bertamu disuruh tunggu depan pintu, beliau masuk menyuruh istrinya persiapan supaya tidak terlihat auratnya oleh tamu. Nah, ini kan diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Terima tamu, istri alun berjilbab leh. Atau bahkan istrinya tidak masalah, tidak berjilbab, terima tamu, itu buruk sekali itu. Maka Abu Thalhah suruh tamunya tunggu di rumah, istrinya persiapan terima tamu. Beliau nanya, ada enggak buat makan? Kan logika istri kan berarti suaminya minta makan. Enggak ada, kita cuma punya makan buat anak kita makan malam. Kata beliau, tidurkan. Dan saya sudah buktikan itu betul. Anak ketek bisa dilaluan dalam kondisi lapar. Kok kadigusuk, kedidendangan, takaluknya dalam kondisi lapar itu. Tertidur anaknya, maka jatah makan anaknya ini dihidangkan di satu piring dengan sandiwara. Ini piring tamu dekat pintu ruang tamu, ini mereka arah ke ruang tengah berdua, piring kosong. Kalau bahasa dulu damatogo dipaketek sumbunya apinya tentu redup. Maka mereka berdua pura-pura makan supaya tamu ini tidak terganggu, juga menganggap sama makan. Yang mereka terima adalah subuh. Beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan sebuah panggilan agung. A'jaballahu bisani'ikuma bidhaifikuma. Allah tercengang. Itu luar biasa sekali bahasa kan. Allah takjub dengan perbuatan kamu berdua terhadap tamu kamu tadi malam. Bapak dan Ibu, itu hal yang menjadikan pintu-pintu sorga terbuka. Dengan waktu kita cukupkan, ada mungkin 2-3 menit sebelum kita sholat sunat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak kita tutup lebih awal. Bapak Ibu, semoga kajian ini menggugah. Mari kita ketika ada perbedaan sama muslim lebih mengedepankan persamaan, termasuk hasil pilkada kemarin ya. Kan sudah ada hasil menang kalah. Yang menang selama masih muslim saudara kita, yang kalah juga saudara kita. Jangan sampai kita berkebencian hanya karena pilihan berbeda waktu pemilihan. Karena itu adalah pintu syaitan menimbulkan permusuhan. Yang akan bersorak atas itu adalah iblis dengan para tentaranya, na'udzubillah. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.